Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmar Ananda. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kali ini saya akan memenuhi tugas video konten dengan mata kuliah akuntansi sektor publik dengan dosen pengampu Bapak Edison SAP MPA. Oleh karena itu, langsung saja simak video berikut ini. Melihat situasi serta kondisi lingkungan yang strategis ini, membuat langkah transformasi birokrasi dari beberapa faktor, yakni baik itu dari globalisasi, digitalisasi, milenialisasi, serta COVID-19 menghasilkan transformasi resiko baru, governance baru, dan kinerja baru. Seiring terus berkembangnya zaman, maka pengembangan teknologi semakin maju yang membuat negara-negara melakukan suatu inovasi dengan memanfaatkan digital sehingga menghasilkan digital governance. Transformasi governance digital meliputi struktur, sumber daya manusia, proses, dan teknologi sebagai enabler dalam transformasi. Secara konsep, e-government merupakan bagian dari pemerintahan digital. Dalam arti sempit, tidak jarang klaim e-government realitanya hanya berupa digitalisasi dari bentuk kertas ke bentuk soft file. Akan tetapi di sisi lain, pemerintahan digital meliputi upaya komprehensif perubahan pendekatan dan proses di pemerintahan yang berbasis pada data dan teknologi. Dengan adanya governance digital, maka ini dapat mempengaruhi efisiensi anggaran sektor publik dan efektivitas pengelolaan sistem akuntansi keuangan sektor publik yang akuntabel berbasis elektronik. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui, anggaran sektor publik merupakan proses dalam merencanakan suatu anggaran sehingga anggaran tersebut nantinya setelah disahkan akan digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Dalam anggaran sektor publik adanya tahap-tahapnya, antara lain perencanaan, penganggaran, pembahasan anggaran APBN, penetapan, laporan, pencatatan hingga pemeriksaan. Dengan demikian, proses itu semua tidak terlepas dari adanya pemanfaatan teknologi yang menghasilkan suatu bentuk laporan dari apa yang telah direncanakan. Karena akan diketahui secara detail apakah anggaran yang telah direncanakan sesuai dengan yang dijalankan. Itu semua tercatat dalam sistem dengan pemanfaatan teknologi digital governance. Maka dari itu bisa dikatakan dengan adanya digital governance membuat anggaran sektor publik menjadi efisien karena bentuk laporan yang jelas, datanya, serta sistem yang berjalan. Tidak hanya itu, digital governance berpengaruh terhadap pengelolaan sistem akuntansi keuangan sektor publik. Akuntansi keuangan memberikan suatu informasi yang bersifat laporan historis dan retrospektif, yaitu berupa laporan kinerja pada masa lalu. Akuntansi sektor publik mempunyai peran dalam penyediaan informasi dan pemerintah sebagai manajemen dalam sektor publik tersebut. Melalui proses akuntansi keuangan sektor publik berbasis digital, maka segala bentuk pencatatan laporan keuangan akan diinformasikan kepada masyarakat umum atau publik. Oleh karena itu, pemerintah sebagai manajemen akan melakukan pengendalian manajemen atau proses dalam akuntansi keuangan sektor publik untuk menghasilkan pertanggungjawaban atau akuntabel. Dengan adanya pemanfaatan digital, proses dalam sistem akuntansi keuangan berjalan dengan efisien dan efektif atas dasar melakukannya berdasarkan undang-undang yang berlaku, serta melakukan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi dan akuntabilitas. Dua hal tersebut tidak akan dipisahkan antara transparansi dan akuntabilitas karena bentuk laporan catat tersebut harus mempunyai informasi yang sesuai dengan data dan harus transparansi publik serta bertanggung jawab. Perlu diingat bahwasanya sistem akuntansi sektor publik berporos pada kas accounting, yakni pencatatan mengenai penerimaan serta pengeluaran. Dengan adanya pemanfaatan digital, maka dalam pengelolaan kas accounting berjalan efektif atas dasar apabila keuangan tersebut dicatat secara detail. Berapapun pendapatan dan pengeluaran, seorang akuntan akan mencatat alur pendapatan diakui ketika kas diterima beban, diakui saat kas dibayarkan.